Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di pelajaran PKWU. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur organisasi atau tim usaha. Masih pada tema tentang pembuatan rencana bisnis. Jadi ini masih ada hubungannya dengan tugas kalian yang kemarin. Apa yang sudah kalian rencanakan kemarin, yaitu nama perusahaan kalian, alamatnya, makna, logo perusahaan. Nah, sekarang kalian akan merencanakan tentang tim usaha yang nantinya akan digunakan dalam juga memperkirakan gaji. Maka kalian juga harus berpikir nanti banyak sedikitnya tentang siapa saja yang akan kalian gandeng untuk menjalankan usaha. Dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya struktur organisasi. Bisa kita sebut dengan garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Jadi ini nanti yang menjalankan perusahaan. Di mana garis itu menggambarkan dengan jelas kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Nah, di sini nanti kalian itu sebagai pemimpin usahanya, sebagai pemilik usahanya. Ya, jadi nanti tuliskan nama kalian di pemimpin atau pemilik usahanya atau presidennya, terserah kalian nanti akan menggunakan istilah apa. Nah, manfaatnya apa? Struktur organisasi dari perusahaan bisa mengetahui job description dari masing-masing karyawan dengan lebih jelas. Memiliki koordinasi antara fungsi individu, pembagian wewenang, hingga tanggung jawab antar departemen yang tentunya lebih jelas. Mengurangi konflik di internal perusahaan. Biasanya diakibatkan asal tunjuk, asal suruh, hingga mengerjakan tugas tidak sesuai dengan job desk-nya. Jadi kalau ada job desk-nya itu akan mudah. Karyawan atau pemilik posisi tersebut akan tahu apa yang harus dilakukan. Juga posisi-posisi yang lain sehingga akan memudahkan. Meningkatkan moral dan motivasi kerja para karyawannya karena memiliki posisi serta jenjang karir yang jelas. Bisa membantu perusahaan dalam mencapai target. Nah, itulah tadi manfaat dari struktur organisasi. Nah, sekarang kalian itu mengandaikan di dalam nanti perusahaan kalian akan menggandeng siapa saja dengan posisi apa saja. Lah di sini kami berikan contoh-contoh. Ini perusahaan nanti tergantung dari luas perusahaan atau lingkupnya perusahaan ya. Kalau masih itu mikro atau perusahaannya masih kecil, lah ini juga perlu pemikiran bahwa di struktur organisasi jangan terlalu banyak karena nanti juga berkaitan dengan beban untuk penggajian. Tetapi kalau misalnya itu perusahaannya sudah mulai berkembang, akan nanti struktur organisasinya juga bisa berkembang. Nah, ini kami contohkan misalnya sebuah perusahaan, di situ ada dewan komisaris. Nah, di sini perusahaannya bentuknya adalah PT Perseroan Terbatas, di mana ada komisaris. Di sini modalnya itu dari saham. Maka butuh
VP of HRD, VP of Production, VP of Finance, VP of Marketing, VP of Public Relation. Ya, VP itu sendiri adalah Vice President. Oke, lalu di bawahnya itu adalah manajer-manajernya yang warna hijau itu. Lalu ada angka 1, 3, 5, 1 itu adalah jumlahnya, jumlah manajernya ada berapa. Lalu di bawahnya itu sebenarnya masih ada juga karyawan-karyawannya. Lalu ada contoh lagi. Misalnya ini lebih sederhana, dari pemilik itu ada 3 manajer. Misalnya manajer pemasaran, produksi, distribusi itu yang sejajar. Sedangkan dari manajer pemasaran, produksi, distribusi itu mereka juga sebelum ke pemilik berkaitan dengan keuangan itu bertanggung jawab pada manajer keuangan. Ada yang manajer keuangannya sejajar, ada yang di atas sedikit dari 3 manajer tadi. Juga bisa seperti ini, pimpinan di bawahnya ada manajer keuangan, produksi, pemasaran, pengemasan, lalu langsung karyawan-karyawan. Bisa juga di sini pimpinan di sini adalah dewan di sini, tidak hanya 1 orang, dia menunjuk salah satu orang yaitu sebagai direktur. Lalu dari direktur ini ke bawah ada manajer produksi, ada kepala accounting, ada manajer personalia dan di bawahnya ada staf produksi, staf pemasaran, staf accounting, staf HRD, begitu. Contoh lain, direktur, lalu manajer pemasaran dan penjualan, manajer produksi. Kedua manajer ini bertanggung jawab harus ke staf keuangan, lalu staf pemasaran dan staf produksi. Nah, di sini tidak ada manajer keuangan, tetapi langsung staf keuangan. Nanti staf keuangan itu setiap dari manajer itu punya salah satunya staf adalah staf keuangan. Terus contoh lain di sini presiden langsung punya marketing, production dan finance para manajer-manajernya. Nah, ini lebih sederhana. Berikutnya lagi, nah ini yang dibuat kakak kelas kalian. Presiden Humphrey ini punya di bawahnya itu Vice President Marketing, Vice President Finance, Vice President Production, Vice President Operasional. Tentunya di bawahnya bisa stafnya atau langsung karyawan. Nah, nanti kami minta untuk membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kalian. Ingat, sesuai kebutuhan perusahaan kalian. Dan struktur organisasi itu kami juga minta kalian menjelaskan masing-masing job description-nya. Contoh seperti ini dari struktur organisasi yang tadi. Presiden, tugasnya apa sih? Menyusun fungsi manajemen, menjadi penggerak yang baik, memotivasi anggota agar bekerja maksimal. Lalu VP Marketing memasarkan produk, mencari target konsumen, melakukan survei pasar. VP Finance merencanakan dan memastikan efisiensi keuangan perusahaan, mengolah data dan informasi tentang keuangan. Lalu VP Production mengawasi proses produksi, melakukan perencanaan jadwal produksi. VP operasional bisa merencanakan seluruh pelaksanaan operasional perusahaan dan juga membuat standarisasi. Jadi dari contoh-contoh itu sebagai inspirasi kalian dan juga sebagai bahan pertimbangan kalian untuk membuat struktur organisasi dan job desk masing-masing dari yang ada di struktur organisasi tadi. Sebagai bahan pertimbangan juga, ya, kami ingatkan di sini bahwa perusahaan kalian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan berbahan dasar buah dan atau sayuran. Silahkan, kalian butuhnya apa saja?
Kalian sebagai pemilik, kalian sebagai pemimpin, atau kalian sebagai presiden, atau kalian sebagai kepala di situ, nanti ke bawahnya kalian butuh apa saja. Nah, silahkan secara sederhana saja dipikirkan. Ingat, ketika memikirkan ini juga nanti berpikir ke depan juga, karena tidak hanya kalian di sini lengkap banyak, tetapi nanti juga beban untuk penggajiannya jadi mengurangi laba. Maka juga perlu pemikiran perencanaan yang baik di sini. Silahkan berkreativitas, silahkan berpikir, andaikan itu benar-benar perusahaan yang akan kamu jalani. Saya yakin kalian tetap semangat, kalian calon-calon pengusaha sukses ini bisa merencanakan dengan baik apa yang kami instruksikan. Sekian dari kami, silakan dapat menuju ke form yang sudah kami sediakan dan mengerjakan. Waktunya sampai dengan Kamis minggu depan. Sampai jumpa, selamat pagi, salam sehat dan sukses buat kalian semuanya.